menjelaskan bahwa kematian putraku dengan gerhana matahari nggak ada hubungannya gitu loh, nggak ada hubungannya sekali. Ya sekali lagi, sunnah kalau habis ngubur jenazah itu meninggikan hanya sejengkal saja gitu, artinya melebihi dari tanah yang ratanya itu, nggak usah tinggi-tinggi. Yang ketiga, geger sapi, namanya geger sapi itu pundaknya sapi gitu, sampai muncul gitu kan gitu. Iya, ya lancip kan, sapi kan lancip. Ya kan, ya alhamdulillah sih kuburan nggak ada ya kan yang lancip gitu. Cuman gini nih misalnya, apa ya, inilah, ininya tanah, tuh ininya kan agak gede, terus ke atasnya tuh agak lancip gitu, kan gitu. Jadi ya hendaknya rata gitu, rata aja. Yang penting lebih tinggi dari tanah yang biasa. Iya, bahasa Sulam waktu Kiai menjelaskan itu geger sapi, geger kali. Itunya pundaknya sapi itu loh, ujungnya sapi kan punggungnya kan lancip gitu, jangan lancip maksudnya. Bahkan nggak lancip pun jangan terlalu tinggi. Iya, nggak boleh. Ya iya makruh namanya, nggak baik. Iya makruh namanya. Kan sesuatu yang nggak baik itu kan hukumnya makruh, nggak baik kalau dilakukan. Tetapi itu tidak sampai mengandung dosa kan, cuman nggak baik gitu. Tapi kalau ditinggalkan, jelas dong kalau ngikutin sunnah dapat apa? Nah itu harus tahu hukumnya gitu. Kalau makruh dilakukan tuh nggak baik, dosa mah enggak. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Kan kalau ngikutin sunnah jangan tinggi-tinggi, terus ketinggian kan ya Patri. Nah itu jadi makruh, nggak baik. Tapi logikanya kalau kan tanah itu kan hasil galian, semakin dalam sisanya pasti tinggi. Iya. Iya, ya kan bisa ditaruh di sampingnya gitu kan bisa, ratanya itu loh, sampingnya undukannya itu kan kalau diratakan di sampingnya justru undukannya jadi lebih rendah kan, nah gitu. Tapi kalau yang sekarang yang dipakai kebanyakan gitu ya, biasanya kan dibikin tanda, bikin misalnya yang lebih tinggi, nah itu berarti makruh berarti ya. Ya iya, apalagi di tembok-tembok begitu, di keramik gitu ya, jangan, emang nggak boleh tembok-tembok seperti itu. Tapi ulama sepakat ada pengecualian, jangan sampai hilang kalau yang wafat itu orang yang berjasa baik untuk agama maupun negara. Alasannya agar ada yang bisa ngambil pelajaran dari ahli kubur ini dulu, artinya berjasa begini gitu, ngambil pelajaran gitu loh. Dari sisi lainnya buat kitanya juga, ini sehebat apapun orang yang dulunya hebat banget, ternyata ya meninggal juga, mati juga. Nah apalagi saya bukan apa-apa gitu loh kan, makanya kata baginda Rasulullah SAW kan ambil, artinya nasihat dari yang kamu lakukan sewaktu nengokin yang sakit, mengantar jenazah, harus ambil pelajaran yang sangat berharga itu, karena kita bakal ngalamin. Jadi kecuali tadi ya, kecuali orang-orang yang berjasa sewaktu hidupnya baik untuk agama atau untuk negara. Makanya kenyataannya sekarang juga seperti itu kan, para aulia-aulia Allah ya kan, artinya dijaga agar ada yang bisa ngambil pelajaran. Terus juga pahlawan-pahlawan nasional kan, ya kan. Kadang tentara, polisi juga tiap tahun berziarah ke sana. Itu tujuannya ngambil pelajaran, ya kan, agar kita juga bisa mengikuti, ya kan. Atau kok udah wafatnya aja masih dikunjungi, masih apa, dulu jasanya membela negara, gitu loh. Paham gak sih nih? Itu ya bedanya. Tapi kalau orang biasa ya biasa aja. Justru saya pernah cerita, mungkin kakek saya yang pesen, kan wasiat harus dilakukan ya kan, ke bapak saya, mintanya masyarakat tuh dikubur di dalam kayak yang lain ya kan, ada yang dikelambuin, dipagerin. Bapak tua Kaji Ali itu emang bukan hanya dikenal seorang kiai di kampung saya saja, itu di kampung mana-mana juga ngaji ke rumah ke kakek saya itu, makanya dikenal gitu ya, orang soleh lah, orang berilmu, dikubur di dalam kayak yang lain biar nanti dijauh. Tapi karena wasiat pesan ke ayah saya, karena ketawaduan kakek saya, jangan nanti kalau saya meninggal jangan dikubur di dalam, kubur di
pinggir jalan, maksudnya di luar pagar yang gede tuh, yang tinggi. Emang itu di pojok sebelah utara itu yang mau ke rumah saya itu, yang pernah ke sono, itu di pojok situ ya, di Kaliwedi itu, di pojok situ. Tujuannya katanya kalau di dalam semua orang nggak bisa masuk kecuali hari-hari tertentu. Tapi kalau di pojok di pinggir jalan itu, kalau Jumat gitu, nanti yang lewat gitu barangkali ada yang ingat saya, insya Allah mampir mendoakan saya. Akhirnya sekarang itu ya tinggal tonggak pohon aja, tonggak pohon yang hijau itu yang di kuburan itu. Ya kuburannya udah rata. Untungnya nggak ada yang ngubur di situ. Jadi masih ada gitu, masih ada tonggak. Tapi kalau udah dikubur yang lainnya tertimpa. Tapi tidak ada halangan untuk mendoakan almarhum kakek saya. Di samping di atasnya mendoakan orang lain. Karena jasad semua juga hancur lebur kalau sudah dimasukin ke tanah, dimakan cacing tanah. Yang hidup itu adalah ruhnya. Ruh nggak pernah mati. Sampai nanti ke sorga, ruh tuh nggak pernah mati ruh. Nah makanya doa mah selalu nyampe, insya Allah, amin. Ya Rabbal alamin. Begitu ya, paham ya? Nah, ada. Yang ketiga, sunnah kuburan itu lebih baik didatarkan daripada dimunjukkan. Itu apa lagi, ya kan? Nanti kan kalau mau tinggi sedikit saya sejengkal. Nah, ini sunnah lagi malahan, artinya kuburan itu lebih ya datar malah daripada dimunjukkan. Maknanya adalah gini, mohon maaf contoh. Jadi ditinggikannya sunnah ya jangan sampai tinggi banget gitu ya, ya seginilah. Nah sunnah lagi atasnya tuh didatarkan gitu loh, jangan dimunculkan gitu loh, itu ya. Pertama sunnah, kan ini pasti sunnah kan ada dua nih, nggak mungkin satu. Dari tanah jangan terlalu undukannya tinggi gitu loh. Yang kedua nggak boleh lancip itu loh, rata atasnya ya. Ya alhamdulillah sih kalau rata semua, nggak ada sih masa dilancipin begitu gitu, nggak ada. Tapi kadang terlalu tinggi itu aja ya. Nah ini juga memang ada dasar, semuanya kalau fikih itu kita ada dasar, ada dalilnya dong. Jadi kalau misalnya bapak nggak hafal dalilnya, ya sampaikan yang benar seperti itu. Mana dalilnya? Mohon maaf memang saya gitu nggak hafal lafaz sabda Rasulnya. Tapi saya memang ngaji, kalau pengen tahu ya ayo ikut ngaji. Kalau memang artinya masih berat kakinya ngaji, ayo ke rumah. Saya punya kitabnya gitu aja. Artinya nih kita menyampaikan gitu agama ini tidak dari akal kita, nggak dari nafsu kita, memang ada dasarnya kan. Ini kan setiap sunnah kan ada dasarnya ini, sabda Rasulnya. Ini yang ketiga aja nih. Lihat. Rasulullah SAW bersabda, an Abil Hayyaj an Aliin radhiyallahu anhuma qala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam la tad'a timsalan illa thomastahu wala qabra musyarrafan illa sawaitahu. Dari Abu Al-Hayyaj dari Sayyidina Ali Kambuajah, ia berkata, aku utus engkau sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutusku. Janganlah engkau biarkan arca, tetapi hendaklah engkau robohkan, dan kuburan yang dimunjukkan hendaklah engkau datarkan. Riwayatnya Imam Muslim. Imam Muslim riwayatnya hadis itu dibawanya Imam Bukhari. Artinya hadis riwayat Imam Bukhari itu sudah tidak diragukan kesohihannya karena sudah dipilihin gitu. Dari sekian ribu hadis jadi cuman sekian ribu itu sudah dipilih, dan muridnya Imam Bukhari itu Imam Muslim. Jadi seandainya gitu nggak ada Imam Bukhari, pasti yang dimuliakan dikenal ya Imam Muslim. Jadi makanya kedua artinya pensohih hadis itu ya pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Jadi artinya tidak diragukan kesohihannya gitu loh, paham ya? Jadi jelas. Jadi memang nggak boleh ada arca-arca itu namanya patung-patung tapi untuk disembah kayak orang jahiliyah dulu. Tapi kalau untuk hiasan rumah kita, untuk taman kita, ulama banyak yang berpendapat tidak masalah gitu.
Karena patung dulu, arca dulu dengan sekarang tuh beda. Dulu disembah. Kalau sekarang untuk hiasan nggak masalah, paham nggak? Apalagi sekedar foto-foto. Jadi kalau ada arca dipermasalahkan, yang miara memusyrikan, foto-foto dimusyrikan, emang kurang jauh mainnya orang itu. Iya, maksudnya main kitabnya kurang jauh, kurang dalam ilmunya. Paham nggak? Jadi yang dilihat tuh hati dan perbuatannya. Kalau hatinya condong, artinya cinta banget, seneng banget sama patung itu, terus sampai dipuja-puja gitu, niatnya memujanya, lah itu baru musyrik, ya kan, menduakan Allah. Tapi kalau untuk sekedar hiasan itu, emang Allah tahu niat kita buat hiasan. Emang apapun yang ada di permukaan bumi ini, memang kata Allah silakan. Yang penting tidak ada nas yang qat'i. Artinya Allah tidak mengharamkan di Quran, di hadis juga Rasulullah tidak mengharamkan, gitu loh. Jadi kadang umat ini mendahului Allah dan Rasulnya, dikit-dikit haram, ini haram, gak boleh begitu. Kalau di Quran yang gak ada. Baginda Rasulullah SAW juga di Quran itu firman Allah memang wa ma atakumur rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fa'tahu. Jadi Rasul cuman memperbolehkan dan melarang atas firman Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, wahai Muhammad, ya, ke umat ini yang menyampaikan firman-Nya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah lakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Jadi bukan apa yang diharamkan Rasulullah, bukan. Yang punya wewenang, artinya punya otoritas mutlak itu mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi kalau maksudnya nggak ada dasar qat'i gitu loh di Qur'annya, jangan main haram-haram, makan ini haram itu. Ya, ini haram, nggak boleh begitu. Makanya yang ngajinya yang jauh terus pelajari dulu gitu ya. Entahnya jadi bingung umat kalau gitu-gitu haram, begitu haram. Padahal sih karena nafsu dirinya nggak cocok aja itu. Ya kan? Ya contohnya pakaiannya melebihi mata kaki, neraka. Surganya punyanya kali. Itu neraka, jangan ngobrol sama dia, jangan berteman sama dia. Punya nenek moyangnya kali surganya ya. Nggak boleh begitu. Pelajari dulu masalah isbal gitu di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan. Pakaian tuh yang melebihi mata kaki itu namanya, pembahasan namanya isbal. Dijelasin gitu. Yang bagaimana yang pakaiannya melebihi mata kaki, yang neraka tuh yang mana gitu. Ternyata ya karena kalau sombong. Jadi walaupun itu pakaiannya di atasnya mata kaki, kalau karena sombong itu neraka itu. Tapi yang melebihi mata kaki kalau nggak karena sombong mah nggak apa-apa, aman. Yang sombongnya itu, paham ya? Nah, ada kesini lagi ya. Jadi ada hadisnya semua juga. Jadi arca, patung-patung apa tuh dulu disembah-sembah ya memang dirobohkan gitu. Kalau untuk hiasan nggak apa-apa. Dan kuburan itu ya hendaklah kau datarkan. Jadi nggak boleh dimunjukkan gitu loh, nggak ujungnya agak lancip itu jangan. Dan yang keempat, menandai kuburan dengan batu atau yang lainnya di sebelah kepalanya itu sunnah. Makanya kita kan ya sebelum diganti dengan batu ada ukirannya, ada tulisannya kan bawa papan dulu ya. Itu sunnah, memang harus ditandain gitu loh, ditandain di atas kepalanya. Nah ini juga di dalam hadis Rasulullah SAW sabdanya, Al-Muttalib ibni Abdillah qol lamma mata Uthman ibnu Mad'un kharaja bi janazatihi fadufina fa'amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ayyatiya bihajarin falam yastati' hamlahu faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasaru an dhira'i thumma hamalaha fawadu'a inda ra'si wa qala wa'allimu biha qabru ahi wa adfinu ilaihi mammata min ahli. Dari Muttalib bin Abdullah, ia berkata tatkala Uthman bin Maz'un wafat, jenazahnya dibawa keluar lalu dikuburkan,
Nabi besar Muhammad SAW menyuruh seorang laki-laki mengambil batu, tetapi laki-laki itu tidak kuat membawanya. Rasulullah SAW bangkit mendekati batu itu dan menyingsingkan kedua lengan bajunya. Kemudian batu itu dibawa lalu diletakkan di sebelah kepalanya sambil bersabda, "Aku memberi tanda kubur saudaraku dan aku akan menguburkan di sini siapa yang mati di antara ahliku." Riwayat Abu Dawud. Berarti Rasulullah SAW memang hebat ya. Ya, jangan dibilang Rasul lembut gitu, loyo kayak kita, enggak. Rasulullah gagah di medan perang. Ya karena memang dadanya bidang apa. Itu sahabat aja nggak kuat ngangkat batu. Terus ya udah sini gitu bahasanya kan, Rasul mengingkis ya besar. Kalau ada orang yang nggak kuat berarti besar dong itu. Ya dulu kan memang di Mekah kan batunya gede-gede, nggak kayak di sini. Batunya besar-besar kalau gitu. Itu artinya yang kita bisa ambil pelajaran yang gitulah Rasulullah SAW. Terus seorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, enggak mentang-mentang dia tuannya, rajanya, ya ketuanya para rasul dan nabi, ya, terus juga seorang guru bagi sahabat-sahabatnya, terus main suruh gitu apa enggak kan? Nah jadi kalau kita lihat misalnya ya seorang guru, seorang mursyid lah gitu, ya punya jamaah main tunjuk aja ya, jangan ikut-ikutan yang begitu. Ini katanya kita suruh mencontoh Rasulullah SAW ya kan, Rasul aja ya seperti itu. Jadi enggak gampangin lah gitu nyuruh-nyuruh sahabatnya. Ya udah kalau nggak kuat sini saya angkat itu. Paham ya? Dah. Yang kelima, menaruh kerikil batu kecil-kecil di atas kuburan. Ya kalau di sono kan emang nggak numbuh kayak bunga-bunga gitu. Terus kalau di saya malah itu kerikilnya ganti yang numbuh, biji kacang hijau. Perasaan dulu kecil saya kok belum ada, sekarang kacang hijau pada numbuh. Pas udah seminggu kan tadinya basah tuh, nah, terus pas 7 hari malamnya sebelumnya kan ziarah, jadi pada numbuh tuh kacang hijaunya tuh. Ya habis nyari kerikilnya kali susah. Kalau di sono kan tempatnya kerikil ya, orang buat balang jumroh juga banyak kerikil di sono. Jadi sunnah juga setelah gitu rata dikasih kerikil, itu sunnah. Nah kalau di kuburan Ma'la di sono memang iya, sebelum digusur jadi tulang-tulang itu memang iya. Kan rata, kalau di Mekah kan rata gitu. Terus ada batunya, tancerbin, emang ada kerikil-kerikilnya. Tapi nanti kalau udah perkiraan ya setahun atau berapa bulan, kuburan ini sudah jadi tulang, emang itu bulldozer digusur. Jadi dibuang tulangnya kadang ke laut atau dijadikan satu lubang. Kenapa? Karena kalau di Mekah itu gantian. Nah kalau nggak begitu ya penuh, ya rumah-rumah yang orang Mekah harus digusur. Kenapa? Karena yang ibadah haji aja yang wafat berapa? Ya kan dari negeri lain. Terus di sananya sendiri pasti kayak di sini kan, di sini aja cepat penuh kan. Ya tiap harinya pasti ada yang meninggal. Itu lagi saya di sana juga kebetulan pas Jumatan itu juga ada yang meninggal. Jadi biasa di sana habis sholat itu terus sholat jenazah. Gitu. Bahkan gak ada yang meninggal juga kalau habis sholat Jumat, di sana sholat gaib. Oh di sana. Gitu ya. Baik, jadi sunnah ditaruhin kerikil-kerikil gitu ya. Nah ini juga sabda Rasulullah SAW, an Ja'far ibni Muhammad an abi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wada'a hasba'a ala qabri ibnihi Ibrahim. Dari Ja'far bin Muhammad melalui bapaknya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah menaruh batu kerikil-kerikil di atas kuburan anaknya, yakni tadi ya Ibrahim. Riwayat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi ada yang artinya kiai-kiai di kampung itu malah justru bikin itu bulatan-bulatan kecil tanah yang kemarin sudah saya sampaikan tuh ya. Jadi semoga jadi saksi gitu, tanah-tanah ini pas lagi barengan itu tuh tanahnya diturunin, kita lemparin ke jenazah sambil baca ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra.
bahwa minha khalaqnakum, ini orang, ini minha khalaqnakum, diciptakan dari ini, dari tanah ini, dan sekarang dimasukkan ke sini, terus yukhriju, dikeluarkan dari ini, jadi nanti dibangkitkan pas yaumul ba'ats, pas sudah mati semua manusia, terus ada namanya yaumul ba'ats, hari berbangkit. Jadi kita ini hidup di atas bumi, ya kan, dan diciptakan dari bumi, nanti masuk ke bumi, dikeluarkan lagi dari bumi. Makanya ayatnya minha khalaqnakum, ya kan, diciptakan dari ini dan hidup di atas ini, masuk ke lubang ini, nanti dibangkitkan. Itu sunnah, itu baca itu ya. Yang keenam, meletakkan pelepah yang basah di atas kuburan. Keterangannya yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakan demikian. Gitu. Jadi jelas ya, kalau di sana pakai Rasulullah itu pelepah kurma yang masih basah. Dan Ibnu Abbas itu siapa? Pamannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang melihat. sekarang kan di kita tuh ya diganti dengan kembang gitu. Iya. Kan berarti Pak. Iya benar, maksudnya itu kan tabarukan, maksudnya mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Karena kalau semuanya harus persis ngikutin Rasulullah pelepah kurma, mau nyari pelepah kurma di mana? Ya kan, di sini adanya itu. Cuman yang menghargai, artinya memang disunahkan yang harum. Jadi masa iya sih asal ngambil aja, ngapain jauh-jauh, kan ada pohon pisang di dekat kuburan atau pohon mangga mau yang tebas taruh, yang enggak. Makanya kan menghargai, menghormati. Iya, pakai air mawar, terus ya pakai bunga-bunga, kan gitu. Jadi apa? Kita ini kan Quran, terus sunnah, terus ijma', terus qiyas. Jadi itu kita mengkiaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi niatnya mengikuti Rasulullah. Yang dilakukannya beda, itu tidak ada masalah sama sekali. Cuman perilakunya, melakukannya itu sudah, artinya betul-betul bukan bid'ah. Karena Rasulullah melakukan setelah mengkubur seseorang, ditaruhin daun basah. Nah kita daun kormanya kagak ada. Jadi kan yang tadinya ditaruh di keranda tuh, ya kan adanya daun pandan kan, yang pakai benang, kan ditaruh di situ kan sama kembang-kembangnya. Jadi sudah benar. Makanya ya biarin saja. Orang yang mengatakan itu bid'ah, itu sesat, nggak ada kata siapa. Jadi di sono dulunya nggak ada dari sono. Mau sampainya nggak sampai ke sono ngajinya kok. Dulunya ya ada, dan ada di sononya, di kitabnya, dalilnya. Kamunya nggak ke sono. Lagian orang hidup di sekarang, dulunya. Itu ya, paham ya? Ya. Jadi ini dibuka-buka gitu apa. Jadi kalau ada yang nanya miring-miring gitu apa, artinya kadang ngata-ngatain kita, ya jawab dong, kita kan ngaji, ngapain jadi takut-takut. Ya. Yang ketujuh, menyiram kuburan dengan air. Dengan air, apalagi dengan mawar ya, wangi. Ya, pemirsa aja. Ya udah bener banget udah. Tapi emang sebelum kita ahlinya dengan air mawar kan, emang yang petugas kuburan juga memang itu ya, pakai air itu kan, yang buat nyiram tanaman itu. Dan kalau kuburnya udah ada nisannya, sama aja juga dia ditiup dengan air tadi, ini air dengan air apa ngasih bunga itu juga sama aja. Iya, nggak apa-apa. Ya kayak kita ziarah kan gitu kan, udah ada nisannya, iya. Nah itu juga kan dalilnya bahwa Rasulullah SAW itu pernah lewat di kebunnya Abi Dzar Al-Ghifari, sahabat. Dan itu kan masyhur itu ya, populer, sering disampaikan sama pendakwa kita. Itu Rasulullah naik kendaraannya, entah bihlal, entah kuda, atau onta, itu kaget onta gitu. Karena mukjizat Nabi Muhammad SAW itu memang binatang-binatang bisa dialog dengan Rasul, dan Rasul mengerti, binatang juga artinya mengerti ke Rasul. Jadi ada kuburan dua di kebun tua itu, lagi disiksa yang luar biasa. Makanya tunggangan Rasul sampai kaget, jadi Rasul sampai hampir jatuh. Jadi Rasul turun, terus Rasul ngambil pelepah kurma yang basah, dipotong jadi dua, dibelah, tancapin ke sebelah, yang satunya ke sebelah. Sahabat nanya,
Jadi ya Rasulullah, artinya ma'afal, apa yang panjenengan lakukan. Kata baginda Rasulullah SAW, ini kuburan ini penduduknya lagi disiksa yang luar biasa. Nah, aku melakukan ini, kata baginda Rasul, artinya semoga selagi masih basah, artinya pelepah kurma ini bisa bertasbih, artinya berzikir, memohonkan keringanan untuk penduduk. Jadi Rasul nggak mendoakan itu, malah Rasul wasilah dengan tangannya Rasulullah, ucapannya semoga selagi masih basah, tasbihnya manfaat untuk orang yang lagi disiksa itu. Jadi kalau pelepah kurma yang basah aja bermanfaat, apalagi kembang yang wangi-wangi manfaat nggak? Insya Allah manfaat. Lebih manfaat lagi ya doa kita, tahlil kita, tasbih kita, baca Quran, Yasin, malah disesat-sesatkan. Betul tidak? Itu pikirkan. Kalau Rasulullah aja mengatakan seperti itu, pelepah kurma yang masih basah gitu bisa manfaat untuk ahli kubur, apalagi bacaan Quran kita, Yasin kita, gitu kan ya? Gitu. Ya, jadi kalau ziarah itu ya begitu ya, kita doa perlu juga semoga ada manfaatnya, bawa air mawar, bawa kembang yang masih basah, yang wangi-wangi gitu. Asal semuanya mohon kepada Allah. Kalau wasilah tuh pelantara apa saja di dunia menggunakan, tapi keyakinannya mohon keringanan segala macam dengan ini, kan gitu loh bahasanya. Semoga Allah kan meringankan artinya siksa penduduk kubur ini. Iya kan? Rasulullah juga begitu kan? Dengan pelepah ini semoga gitu tasbihnya manfaat. Dah. Bapak yang saya hormati yang dimakan Allah. Dikit lagi. Yang ke-8, sesudah mayit dikuburkan, orang yang mengantarkannya disunahkan berhenti sebentar untuk mendoakannya, memintakan ampun dan minta supaya ia mempunyai keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Itu yang disebut talqin. Tapi sekarang kan jarang, saya sendiri aja nggak pernah menalkin ya. Ya kan? Nah, cuman memang ulama tuh ada agar tidak jadi fitnah itu, artinya ikuti kebiasaan adat di daerah situ. Maka saya dari dulu di Masjid Raudhul Jannah itu kalau mau semaunya saya gitu, kayak zikir pasti lama. Banyak yang saya baca. Tapi pas saya ke sini, oh begini, ya saya ikuti. Ternyata kesininya banyak yang nambah-nambah gitu. Ya nggak apa-apa kan masing-masing. Nah di sini juga saya pas ada yang meninggal gitu, pertama dikubur, ya kan ada Ustadz Awan di itu apa yang lainnya nggak ditalkin. Oh berarti kebiasaan di sini seperti ini. Makanya saya ikutin. Paham ya? Jadi bukan saya nggak mau nalkin, memang itu sunnah baginda Rasul. Sunnah. Nih dalilnya nih dasarnya. An Utsman kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wa as'alullah lahu tathbit fa innahul ana yus'al. Dari Utsman, Nabi Muhammad SAW apabila selesai menguburkan mayat, beliau berdiri lalu bersabda, mintakanlah ampun saudaramu dan mintakanlah supaya ia berketepatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia sekarang sedang ditanya. Riwayat Abu Daud dan Hakim. Jadi talqin tuh gitu, fulan bin fulan sampai ini udah wafat gitu, nanti artinya engkau akan didatangi dua malaikat yang diutus Allah, Munkar Nakir, akan menanya kamu. Jadi kamu jangan gentar, jangan takut, kuatkan imanmu. Nanti kalau ditanya marrobuka, siapa Tuhan, jawab dengan tegas, jangan takut gitu, jangan getar, bahwa Robku adalah Allah. Nanti kalau ditanya man nabiuka, jangan takut, jangan getar, kuatkan, kokohkan imanmu, jawab Nabi Muhammad artinya nabiku. Sampai selanjutnya sampai 7 ya kan, kitabmu apa, kan kiblatmu mana, akan ditanya terus. Itu talqin namanya. Ini kan perintah Rasulullah. Jadi jangan pulang semua. Kalau orang-orang ya silakan pulang, harus ada artinya keluarganya. Nah ustadz-ustadz itu kan kalau yang doain apa kan, yang diminta keluarganya kan. Pak Ustadz nanti tolong doakan
ya kan, ya almarhum atau almarhumah saudaranya kan nanti di kuburan gitu kan, berarti permintaan ya, itu permohonan keluarga. Jadi yang berhak sih keluarganya tetap, ya kan Rasulullah menyuruh keluarganya kan, ahlinya, bukan Rasulullah sendiri. Makanya ya ustadz-ustadz juga jangan pede banget, karena ya ustadz di lingkungannya kalau ada orang meninggal kayaknya berhak banget doain gitu. Bukan, itu atas permintaan permohonan keluarga. Ngimamin juga sama. Makanya saya kalau ngimamin jenazah di rumah saya persilakan keluarganya dulu. Ini keluarganya mana? Ada nggak? Pak Ustadz aja. Berarti udah dapat izin. Itu. Sama kayak izin menikahkan anak perempuan, soalnya kan harus diwakilkan, itu memang harus ngomong, harus ada akadnya. Nah, nalkil juga Rasulullah kan memerintahkan. Artinya berdiri terus mintakanlah saudaramu ini ampunan dari Allah, dan juga ingatkan bahwa nanti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Hakim. Paham ya? Diingat, nggak ingat semuanya, jangan lupa semuanya tuh, paruh-paruh ingat. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca sholawat dulu, masih keburu lah setengah menit. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Terus salatullah salamullah ala Yasin ibadallah rijalallah aghithuna liajlillah wa kunu aunana lillah asalahullah bifadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw wansuru lillah sa'alnakum wali zulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasudu azmakum lillah Rabbi bisadati tahaqqaq li isarati asatati bisarati wa yasfu waqtuna lillah fil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kayfi wal aini binuril waji ya Allah. Salatullah si maulana ala mabil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi ala kafi salatullah ala bimuhyiddin lisna minal balwa ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah
salamullah ala yasin bil baraka wal karama Syekh Abdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah salatullah salamullah ala dhaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin zaman ini zaman akhir jaga iman jangan tergelincir lewat manakib Syekh Abdul Qadir banyak ibadah banyak berzikir salatullah salamullah ala dhaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi